Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Yuliana. Saya guru SMP Negeri 1 Muara II, calon guru penggerak angkatan keempat. Izinkan saya untuk memberikan tanggapan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sumporodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uli Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang begitu melegenda di Indonesia. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu memberikan teladan, baik dari segi prestasi maupun budi pekerti kepada siswa-siswi kita, dengan harapan siswa akan terinspirasi untuk melakukan perbuatan yang baik, bahkan melampaui prestasi yang telah kita lakukan. Karena pada dasarnya anak meniru apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Setelah anak terinspirasi dari perbuatan baik kita, maka disinilah peran kita untuk selalu memberikan semangat agar anak terus konsisten melakukan hal-hal yang baik. Memberikan dorongan, terlihat ini seperti suatu yang biasa saja, akan tetapi memiliki peran yang penting untuk memotivasi anak agar selalu bersemangat untuk meraih prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya adalah menghamba pada anak. Maksudnya adalah pendidikan harus berorientasi pada anak. Tujuan pendidikan adalah untuk siswa, dan siswa. Seorang pendidik harus mendidik dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan haknya, karena tujuan pendidikan adalah untuk kebaikan dari siswa tersebut. Ada dua kodrat yang menjadi pertimbangan dalam mendidik siswa, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan tempat anak itu tinggal. Lingkungan inilah yang membentuk karakter anak. Anak tidak bisa disamakan karena anak memiliki karakter unik yang berbeda. Disinilah peran kita sebagai seorang pendidik untuk memperkuat keunikan anak tersebut. Selanjutnya yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman adalah masa di mana anak tersebut tinggal. Indonesia di tahun 90-an dan Indonesia di tahun 2021 jelas. Disinilah peran kita sebagai seorang pendidik untuk membersamai anak tersebut menghadapi perkembangan arus teknologi yang semakin cepat. Guru harus terus belajar agar mampu membersamai siswa menghadapi masalah dan tantangan sesuai dengan masanya. Aksi nyata apa yang telah saya lakukan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang pendidik, saya berusaha untuk menjadi teladan baik di bidang prestasi maupun pekerti kepada siswa saya. Saya berharap siswa bisa meniru atau bahkan melampaui apa yang telah saya capai. Pada tahun 2018, saya menerbitkan sebuah novel yang berjudul Maila. Sebuah novel yang berkisah tentang seorang ibu tiri yang membesarkan anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, novel Maila ini mendapatkan respon yang cukup baik dari para pembaca. Sehingga sebagian royalti dari penjualan novel Maila ini saya alokasikan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang berasal dari warga yang kurang mampu. Bersama dengan rekan kerja saya dan juga kepala sekolah, kami mengunjungi rumah anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu, memberikan support kepada mereka.
Karena di sini kami mengambil tema mengistimewakan anak istimewa. Selanjutnya, di tahun 2019, saya menerbitkan novel kedua saya yang bertema pendidikan dengan judul Alia. Sebagian royalti dari penjualan novel Alia ini saya alokasikan untuk membantu sebuah sekolah dasar satu atap yang terletak di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sekolah satu atap ini terletak sangat jauh dari kota Muara II, memerlukan waktu 2-3 jam menggunakan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi. Anak-anak di sana pun memiliki permasalahan untuk mencapai ke sekolah. Mereka harus berjalan kaki melewati hutan, menyeberangi sungai, bahkan bertemu dengan hewan buas hanya untuk sampai di sekolah. Disinilah kami mengapresiasi semangat, mengapresiasi anak-anak hebat yang berusaha untuk mencapai pendidikan itu. Dengan bantuan dari seorang relawan di Oku Selatan dan juga dukungan dari beberapa donatur, kami memberikan dukungan apresiasi kepada siswa-siswa di sekolah satu atap tersebut. Apa yang saya lakukan ini, saya harap bisa menginspirasi siswa saya untuk melakukan hal yang sama, bahkan melebihi apa yang telah saya capai. Pada tahun 2019, saya berkolaborasi dengan seorang dosen Universitas Sriwijaya dan 2 siswa saya menerbitkan sebuah buku cerita rakyat 2 bahasa yang berjudul Tebat Petai Tebing Tesaru. Dari hasil penjualan buku ini pun kami alokasikan untuk kegiatan amal. Kami memberikan sepatu, alat tulis untuk siswa-siswa yang berada di perdesaan. Buku ini pun kami berikan secara gratis ke beberapa sekolah dasar sebagai referensi bacaan untuk siswa mereka. Selanjutnya, saya terus menulis, begitupun siswa saya. Hal yang paling membahagiakan adalah hobi saya ini bisa menginspirasi siswa saya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi daripada saya. Di usia belasan tahun, siswa saya sudah bisa menerbitkan buku karya mereka, walaupun sebagian hanya sebatas antologi cerita saja. Selanjutnya, hingga tahun 2021, saya terus menulis. Dan bagian yang paling membahagiakan dari proses ini adalah kekonsistenan siswa-siswa saya juga untuk terus menulis. Hingga kini, SMP Negeri 1 Muara II sudah memiliki 6 buku terbit karya siswa-siswinya. Terakhir, buku kami yang berjudul Merajut Kasih Ibu, sebuah antologi cerita pendek karya guru dan siswa SMP Negeri 1 Muara II berhasil kami terbitkan, dan hasil penjualan dari buku ini royaltinya sepenuhnya kami alokasikan untuk pembelian APD untuk puskesmas, posko kesehatan, dan rumah sakit umum daerah Muara II ketika masa pandemi. Untuk mengetahui kodrat alam dari siswa, maka saya dan rekan kerja selalu rutin mengadakan kunjungan rumah untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh siswa. Terkadang anak yang terlambat datang ke sekolah bukan karena ia malas, siapa tahu dia tidak memiliki ongkos untuk pergi ke sekolah. Anak yang jarang masuk ke sekolah bukan dia mengabaikan pendidikan, siapa tahu dia sedang merawat ibunya yang sakit. Anak yang jarang mengerjakan tugas, bisa jadi dia hidup sendiri sebatang kara tanpa orang tua yang membimbingnya. Ada satu pengalaman menarik yang begitu memilukan bagi kami para pendidik. Beberapa tahun yang lalu, seorang anak selalu datang terlambat ke sekolah. Terkadang ia pun tidak masuk sekolah. Saya
bersama kepala sekolah dan juga rekan guru mengunjungi rumah anak tersebut. Hal yang kami dapatkan begitu memilukan. Anak ini hanya tinggal dengan kakaknya saja di sebuah rumah yang mirip seperti sebuah pondok, tanpa listrik, tanpa air. Jadi ketika anak ini ingin mandi, ia harus pergi ke dalam jurang untuk mengambil air tersebut. Bayangkan, ketika pagi hari anak-anak yang lain disiapkan sarapan oleh orang tuanya, anak ini di pagi hari harus pergi ke dalam jurang untuk mandi, harus meniup api, mengumpulkan kayu bakar hanya untuk sarapan. Disinilah peran kita sebagai seorang pendidik untuk mengetahui latar belakang anak tersebut, sehingga kita bisa membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Kita juga bisa memberikan dukungan dan menuntun anak ini untuk terus belajar, jangan pantang menyerah untuk mencapai cita-citanya. Bergabung dalam pendidikan guru penggerak merupakan kesempatan emas bagi saya untuk terus belajar, berinovasi, dan mencintai profesi saya sebagai seorang guru. Karena sejak dulu, kini, dan hingga nanti, mendidik seorang anak menjadi lebih baik itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi imbalannya adalah pahala dan amal jariah bagi kita semua. Salam guru penggerak, merdeka belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.